Oke, ya. Minggu lalu kita sudah ini ya, latihan sedikit. Kan kita mulai latihan yang 1A ya. Sebentar ya, saya ini. Ini ada yang bodoh. Oke. Oke, kita ke latihan 1A ya. 1A. Ya. Sebenarnya yang latihan yang kita ketik-ketik di sini di command window dua minggu yang lalu itu, sebenarnya itu saya masukin di sini nih exercise 1 ya. Jadi kalau kalian jalankan ini yang run ini exercise 0 ini sebenarnya ini run yang kita lakukan minggu lalu ya. Ini cuma saya kumpulkan masukan di dalam script semuanya ya. Oke, sekarang kita mulai yang latihan 1A ya. 1A ini kita punya data 3D seismic ya sebenarnya. Jadi kalau 1A ini file-file yang ada di sini ya di latihan ini kita namakan script ya. Script ini bisa di run atau dieksekusi seperti cara saya tadi ya, kita klik kanan di nama scriptnya, kemudian klik run ya, atau kita bisa open ini nanti dia akan buka di editor window-nya ya. Di sini kita bisa run dari sini yang tombol play button ini ya. Ini untuk run sama aja kayak ini. Atau kita bisa juga cara runningnya kita dari command window, kita ketik nama scriptnya di sini. Kalau kita ini tadi kan yang sebelumnya nih saya klik kanan run, sebenarnya di command window dia tulis nama file scriptnya. Ya, jadi ada beberapa cara untuk running. Ini yang 1A kita akan coba baca data 3D seismic 3D ya. 3D seismic yang A ya. Nah, datanya itu ada di folder yang data sini. Datanya itu semua ada di folder ini semua ya. Nah, itu datanya formatnya namanya di industri itu namanya SEGY ya, SEGY. Sebenarnya ini binary file gitu ya, dengan ada header, text header dan binary header gitu ya, dan trace header. Jadi file ini kita akan coba baca, dan di file ini ada file pendampingnya ya, teks ASCII header itu ada di folder yang sama, di folder data. Jadi kalau kita buka folder datanya di sini, kita pakai yang ini ya, ini saya kan di sini ya, di sini, kemudian di tempat kita ekstrak ini ada folder data. Itu ada data 3D seismic SGY ini SEGY-nya. Kemudian ada text file pendamping yang ini 3D seismic header.txt. Kalau kita buka text file-nya, itu terlihat ini adalah
data loading statistik untuk data 3D kita. Seismik itu terdiri dari disebutnya trace gitu ya. Trace itu satu seismogram gitu ya. Kalau di dalam seismologi satu seismogram dia ada jumlah trace-nya atau jumlah seismogram itu ada 9.639 ya. Nah, kalau di dalam seismik eksplorasi titik apa masing-masing trace itu merepresentasikan satu titik CDP namanya ya. Satu lokasi trace itu satu CDP, dia ada sesuai jumlah trace-nya, jadi ada 9.639 juga. CDP range-nya atau CDP number-nya itu dia dari 1 sampai 9639, berarti ada 9639 CDP atau trace. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga di sini inline ini adalah numbering ke arah sumbu X gitu ya. Sedangkan kalau crossline ini numberingnya ke arah sumbu tegak lurusnya ke arah Y. Kalau itu tadi X, sekarang ini ke arah satunya ke arah Y. Nah, itu dia ada 81. Jadi kalau kita kalikan 119 kali 81 itu adalah jumlah trace atau jumlah CDP-nya 9639. Ya. Jadi di sini kita akan load mana ini? Oke. Kita akan load 3D seismic sequoia ini. Loadnya itu bacanya dengan toolbox dari Cruise ini namanya alt read sequoia. Kalau mau lihat cara pakainya bisa kita ketik alt read sequoia. Jadi cara bacanya ini adalah variabel outputnya nanti. Jadi variabel outputnya nanti hasil loadingnya ini disimpan di variabel namanya data out. Sampel interval adalah ini sum in, ini sampel interval. Kemudian ini nama filenya, kemudian ada variabel inputnya. Ini opsional ya, optional properties. Jadi kita boleh kasih, boleh enggak kalau opsional. Ini opsionalnya kalau kita pilih text header ini yes, berarti text headernya akan disimpan di dalam output variabel. Jadi kalau di sini kita pakai, sini saya pakai text header yes, berarti nanti text header atau hasil meta file-nya gitulah ya, meta file dari data seismik ini nanti disimpan di variabel namanya header ini ya. Ini inline-nya tadi kita tahu dari data text file pendampingnya tadi. Dia ada 119 inline, crossline-nya 81, maka kita akan resize matriksnya karena pada saat dia di load, kita kembali ke sini dulu. Jadi data seismik 3D itu kan bentuknya seperti ini ya, seperti kubus atau kubik gitu ya, seperti 3 dimensi gitu ya. Nah, ini tadi
inline-nya, jumlah inline-nya kan 119 tadi ya. Jadi dia ke arah inline atau ke arah sumbu X. Ini dia ada sebanyak 119 sampel sebenarnya. Kemudian ke arah sumbu Y atau cross line tadi ada 81. Jadi 81 ke arah sumbu Y. Kalau kita hitung jumlah sampelnya berarti 119 kali 81 berarti dia ada 9.639 sampel. Nah ini data kita ke arah vertikal ini berarti kan sampel bergantung sampel rate-nya ya. Sampel rate-nya di sini itu adalah 4 milisecond. Saya lupa 4 atau 2 ya. Saya lupa. Jadi jumlah sampel ke arah vertikal, ini kan ke arah lateral ya. Sampel ke arah lateral itu ada 119 dan 81, tapi ke arah vertikal dia jumlah sampelnya adalah time startnya ini dia nggak dari 0 tapi dari 0,8 ditambah jumlah sampel, NS ini jumlah sampel ya. Sorry, ini untuk N ya. Jadi jumlah sampel ke arah vertikal itu adalah NS, kita sebut NS. Karena kita masih belum tahu ya, nanti akan diketahui pas kita baca. Berarti kita start mulai dari 0,8, jadi start time awalnya ini 0,8 ya. Kemudian hingga time N-nya ini adalah start time ditambah jumlah sampel dikurang 1 kali sampel rate-nya atau sampel interval, sampel rate ke arah vertikal. Nah, data 3D ini nanti perlu kita ubah atau kita reshape ke dalam matriks 2 dimensi gitu ya, supaya bisa disimpan atau supaya bisa ditampilkan. Untuk mengubah dari matriks 3 dimensi, ini kan 3 dimensi ya, ada kolom X, kolom Y, dan baris gitu ya. Kita akan ubah ini menjadi 2 dimensi, matriks 2 dimensi dengan reshape tadi. Cuma ingat kita minggu lalu reshape berarti jumlah sampelnya harus tidak berubah ya, atau harus sama. Jadi di sini nanti setelah kita reshape ke dalam 2D, matriks 2 dimensi, kita akan memiliki jumlah kolom sebanyak 9.639 ya. Jumlah sampel jumlah barisnya adalah NS seperti jumlah sampel original ya, ke arah vertikal. Ya, itu jadi kita punya 119 inline, 81 crossline, kemudian time ini adalah time kita hitung n time-nya tadi. Kita mulai dari 0,8 karena data kita start di 0,8 ya. 0,8 naik setiap sample rate-nya. Sample rate-nya kita nggak tahu ini akan dibaca dari datanya ya, sample rate-nya disimpan. Jadi naik setiap sample rate, kemudian hingga time N-nya tadi adalah time start 0,8 ditambah jumlah sampel kurang 1 kali sample rate. Jumlah sampelnya 151. Jumlah sampelnya 151 dikurangi 1 kali sample rate-nya. Gitu ya. Kemudian nanti datanya kita ubah menjadi data 2D, matriks 2D. Ini adalah tadi data out-nya, disimpan di variabel namanya data ya, keep-nya tadi. Jadi di matriks 3D data ini kita ubah jadi 2D dengan reshape ya. Kita ubah kolomnya adalah
crossline, kolom X-nya adalah crossline, kolom Y-nya adalah crossline, kolom X-nya adalah inline, dan vertikalnya adalah T di sini ya, atau time ya, jumlah size, ukuran vertikal, jumlah sampel ya. Sebenarnya ini T, ini jumlah sampel. Kemudian kalau sudah kita reshape menjadi 3D matrix, oke, kita bisa slice dia sesuai posisi yang kita mau. Jadi datanya itu sebenarnya dalam 2D ini original begitu di load, jadi perlu kita reshape ke dalam jadi 3D. Pada saat kita reshape, setelah kita reshape menjadi 3D, datanya kita bisa slice di posisi X, Y, Z, atau posisi inline, crossline, dan time slice yang kita mau. Gitu. Jadi kita akan slice di posisi inline tertentu. Di sini diwakili oleh bidang yang saya kasih warna putih ini. Kita akan slice di sini. Kemudian crossline-nya akan kita slice di bidang merah ini, berwarna merah. Kemudian time slice-nya kita akan slice di bidang yang warna kuning. Jadi nanti kita punya 3 slice di arah X, itu di arah inline, slice di arah crossline atau arah Y, dan slice di arah vertikal gitu ya. Di sini posisinya saya pilih di X atau inline 100, Y atau crossline 50, dan Z atau time di time 1 second, 1 detik gitu ya. Kemudian kita display menggunakan ini apa? Kita display menggunakan 3D view. Oke. Kalau udah bisa dicoba di run pakai dari sini boleh, dari klik kanan di sini, run di sini juga boleh, atau diketik di command window juga boleh. Sama semua. Ya. Sama aja ya. Kita coba run dari sini, kita klik run, atau shortcut-nya F5 ya, kalau nggak salah, pencet F5. Nah, ini jadi tampil data 3D kita yang sudah kita slice di posisi yang kita tentukan tadi di inline 100, crossline 50, dan time slice 1, time 1. Gitu ya. Ini kita coba lihat, kalau kita mau cek, berarti time-nya di time 1, benar ya, slice ini kan 1 ya. Ini time-nya, ini 1 di sini, ya, slice-nya di sini, kemudian crossline-nya di 50, kalau ini 40, ini 60, berarti ini tengah-tengahnya 50, di sini ya, slice yang ini. Kemudian inline-nya di inline 100, inline 100 itu ada di sini, ya, ini slice-nya. Gitu ya. Oke. Kalau saya mau yang slice yang lain gimana, ya bisa aja, ini tinggal diganti, misalkan saya mau slice di inline 60, berarti saya tinggal ganti 100 ya tadi jadi 60, kemudian saya run lagi, ya kan.
buat display. Baru ini sekarang di inline 60 ya. Tadinya di inline 100, sekarang bergeser di 60 sini. Gitu, oke. Sejauh ini bisa semua, jalan semua atau ada yang Nggak jalan, Pak. nggak jalan ya? Ada ininya, error. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Oke. Nggak ada error ya di sini. Di command window-nya itu. Biasanya ada message kalau nggak jalan atau apa. Error atau apa. Nggak ada ya? Di command window-nya nggak ada keterangan apa-apa. Nggak ada. Nggak ada. Di saya nggak tahu juga kalau nggak ada keterangannya tuh. Biasanya coba dicek apa ya, ini biasanya tempat lokasi. Biasanya di tempat yang pas. Kalau kita misalkan ini kita udah buka gitu, kemudian kita pindah ke folder lain gitu, ke lokasi lain, misalkan nih saya naik satu nih, pada saat kita klik run, nanti dia akan ini nih, change directory or add directory, karena dia tahu. Oh ya, tadi muncul ini, Pak. Ini terus kita klik change directory dulu. Kalau udah, jangan di add, di change saja. Change directory, nanti dia akan masuk ke directory di mana, ke folder di mana dia ada, baru di run. Gitu kah? Kayak gini ya. Udah bisa keluar sekarang. Apa saya coba ulang lagi deh. Pak Befriko, izin tanya, Ya. Pak. Ya, Pak, silakan, ini Pak. maksudnya data mentahnya adalah data yang tadi ini apa ya, di bentuknya text header ini ya? Data mentahnya sebenarnya bentuknya sequai itu sih, Mas. Yang text file itu sebenarnya dia data pendukung ya, data pendamping sebenarnya. Suka ada, suka enggak gitu. Kalau enggak ada biasanya bisa kita baca di sini. Nah, ini kan kita output text header yes ya. Kita pakai option apa? Pakai parameter text header, kita set to yes gitu. Berarti nanti akan disimpan di variabel ini namanya header. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada variabel header nih, dia namanya itu karakter 40 kali 80. Nah, ini sebenarnya ini, jadi kalau kita ketik header gitu, nanti ditampilin. Nah, ini dia ambil sebenarnya ini adalah ABCD header atau ini ya, ini kan ABC. Jadi format data sequai itu dia atasnya ada header, ada metadatanya lah ya. Sekarang bilangnya metadata kali. Metadata itu kan informasi yang menerangkan file ini tuh file apa gitu. Ya kan? Kayak foto itu kan ada metadatanya, diambil kapan, terus fokusnya berapa gitu kan kalau pakai kamera ya. Lokasinya di mana diambil. Nah, ini sama, ini kayak metadatanya di sequai. Coba dia ini formatnya nih. Di sini dia tulis nih inline
ada di Slim. byte location sekian gitu dia tulis. Cuma kita nggak kalau kita mau cari tahu bisa sih kita baca di byte location 201 ini, harusnya keluar angka inline-nya. Cuma dari dia udah dikasihkan teks file itu, kita bisa cek dari situ sebenarnya. Kalau teks file itu nggak ada, kita bisa cek dari sini sebenarnya, dari header atau dari metadata-nya. Itu sih. Kemudian ini Pak, untuk inline sama Xline-nya itu datanya emang otomatis akan terbaca dari data kita atau gimana Pak ya? Atau kita isi sendiri nih, inline, Xline? Biasanya kita isi sendiri dari informasi di metadatanya ini sih. Oh ya Jadi ya. kalau software, kalau di software komersil gitu ya, kita bisa jadi udah pakai GUI, jadi tampilannya nggak perlu ketik-ketik kayak gini sih. Ya udah langsung jadi bisa dibaca header ya atau metadatanya bisa dicek di byte sekian. Jadi di byte 201 dan 205 itu harganya berapa itu bisa kelihatan. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah ini untuk tampilan aja ya. Kalau kalian mau ini apa? Set ini maksudnya set GCA ini maksudnya set GCA ini maksudnya get current axis. Jadi axis atau sumbu dari current figure window yang sekarang lagi keluar gitu, yang lagi nongol. Kita set dir ini berarti arah Z ya, arah vertikal. Kita set reverse berarti dibalik gitu ya. Dibalik karena ini sorry. Karena supaya zero time-nya atau itu kan start time-nya itu di atas. Kalau enggak dia akan plot ininya kebalik. Jadi start time-nya nanti jadi di bawah kalau kita nggak balik gitu. Kalau ini nggak reverse-nya bisa coba aja ini di delete atau dimatiin. Kalau matiin ini kita bisa kasih komen apa? Tanda persen depannya ya. Persen ini maksudnya itu komentar gitu ya. Jadi nggak akan di-execute. Dan dia warnanya jadi hijau. Jadi kalau kita lihat ini dia hijau, depannya ada tanda persen ini biasanya tidak akan di-execute, si Octave akan menganggap ini tuh cuma komen aja gitu loh, komen. Jadi nggak akan di-run. Jadi kalau kita matikan ini, nanti dia akan ini apa displaynya kebalik gitu. Ya kan? Ini 0,8-nya di bawah, satunya di atas. Karena default-nya kalau sumbu vertikal atau sumbu Z lah ya, karena ini 3 dimensi, sumbu Z itu default-nya nolnya kan di sini ya, di bawah ya. Ke atas, makin positif ke atas, kalau negatif ke bawah gitu baru ya. Kecuali angka time kita negatif, tapi karena kita enggak, jadi ini kita balik, sumbunya kita balik gitu ya. Nah, lihatnya kalau ini kan yang 0 atau yang, nah ini kan data subsurface ya, berarti 0-nya kan di permukaan di atas. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan
coba load data horizon ini apa ya? Data data surface 3D surface gitulah ya. Surface tapi yang ada di subsurface. Apa bingung ya? Jadi kalau kayak layer di subsurface begitulah ya. Ini kita ada data horizon di subsurface. Formatnya adalah format text file gitu ya. ASCII itu text file. Formatnya text file, dia ada di folder data itu juga ya. Kalau kita mau lihat di sini file ini yang Cardo ini. Nah, ini formatnya seperti ini. Jadi ini tadi adalah nama inline-nya ya, yang 100 berapa? Oh sorry, ini data yang beda. Jadi ini adalah nomor inline-nya, ini nomor cross-line-nya. Kemudian saya lupa nih kayaknya koordinat Y kayaknya. Koordinat Y koordinat, ini koordinat X, dan ini adalah koordinat kedalaman. Gitu ya. Jadi di sini kita akan coba load kolom 1. Kolom 1 itu cross line-nya ya. Cross line-nya atau X-nya ya di sini. Cross line-nya X ya, harusnya Y sini kebalik nih. Oke, jadi intinya cross line kolom ke-1 adalah harga cross line, kolom kedua itu harga inline-nya ya. Kita masukkan, kita load, dan kolom kelima tadi adalah harga depth-nya atau Z-nya. Jadi kita ambil kolom 1, 2, dan 5 ya. Kemudian kita tentukan jumlah inline dan cross line-nya ya. Karena kita nggak tahu, berarti jumlah cross line-nya adalah harga X maksimum dikurangi harga X minimum gitu ya. Plus 1 karena jumlah. Karena kita mulai dari satu yang pertama dihitung. Kemudian jumlah inline-nya adalah harga maksimum inline dikurangi harga minimumnya plus 1 gitu ya. Jadi cross line-nya dia dari harga minimum sampai maksimum ya, increment 1 tiap 1. Inline-nya juga. Kemudian kita reshape. Karena harga atau kolom depth-nya ini kan dia hanya satu kolom ya, jadi satu kolom ke bawah gitu semua ya, satu kolom ke bawah. Sedangkan kalau kita mau display ini kita ubah dari satu kolom menjadi n baris dan m kolom gitu ya. Kita ubah reshape, jumlah barisnya adalah jumlah cross line-nya. Jumlah kolomnya adalah jumlah inline-nya gitu ya. Nah, karena ini kebalik kita transpose ya. Kita transpose nih. Nah, ini hasilnya, tampilannya kalau kita plot dari top view atau kita lihat dari atas gitu ya. Seperti ini. Ini kalau kita tampilkan 3D view seperti yang cube seismic tadi. Ini tampilan 2D tapi dari atas ya. Nah, itu di latihan yang 1B-nya ya. Untuk latihan ini. Jadi ini kita kolom 1, 2, 5 seperti tadi.
Kemudian kita display 2D view atau plan view ya, lihat dari atas ke bawah ke horizonnya. Kemudian kita bisa plot pakai 3D view juga ya. Pak, ini Oke. yang highlight hijau ini penjelasan ya Pak ya, bukan perintah. Penjelasan komen aja dia, Oh, komen, oke. komentar ya. Jadi nggak akan di execute atau nggak akan digubris oleh si program software karena dia tahu ini cuma komentar aja. Kadang saya tulis ini supaya reminder gitu ya, nginget nih ya, maksudnya apa gitu. Itu tanda depannya itu sembarang Tanda atau persen. memang harus persen Pak? Harus persen kalau di sini. Di sini Oke. persen, dia nggak di persen, berarti ya sama dia dianggap itu cuma catatan aja, nggak di run. Oke, kalau kita run ini nanti ada 2 display ya. Yang pertama ini yang plan view-nya ini, yang tampilan dari atas gitu, kita melihat dari atas. Yang kedua adalah 3D view-nya, tampilan 3D-nya. Nah, sebenarnya tampilan 3D ini juga bisa kita putar-putar sih kalau mau. Ini ada rotate di sini ya. Di kiri sebelah nomor 2 dari kiri. Ini kan resize ya, pan atau geser-geser. Kalau ini rotate. Kalau kita klik ini rotate, ini bisa kita putar-putar sebenarnya 3D-nya. Nah, kalau kita putar seperti ini, ya ini kan jadi sama seperti yang plan view ya. Oh, ini kayaknya dari bawah nih, lihat ya, plan view-nya. Ini kan, ya begini kan jadi sama ya, kayak ini ya. Ini dari bawah ini. Ini bisa diputar kalau kita mau di sini. Kalau pakai 3D. Kalau 2D nggak bisa karena 2D aja ya. Kalau ini kita putar, dia paling cuma ininya aja. Ini bisa sih, tapi dia flat aja karena ini cuma 2D. Nggak apa, cuma warnanya aja yang membedakan. Tapi topografinya nggak kelihatan, cuma dia flat aja, cuma dibedakan dari warna aja. Karena ini 2D ya. Beda dengan kalau 3D. 3D berarti ada informasi topografi atau ketinggiannya. Ya. Oke, itu close dulu. Install. Oke, berarti sudah habis materinya. Untuk yang pertama kita lanjut ke yang kedua. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Yang tadi? Izin Ya. tanya Pak Patrick, Ya, di luar konteks seismik boleh Pak? Boleh, silakan. Kan misalnya kita punya kasus perhitungan nih Pak, mau dikomputasiin tuh. Misalnya dari hasil kita memodel matematiskannya didapat hasil A tegak lurus B misalnya Pak ya. Tapi setelah kita komputasikan hasil plotannya nggak tegak lurus, itu kira-kira kesalahannya tuh di mana ya? Saya kan dapat sebuah model matematis, setelah dihitung Iya. sumarinya A tegak lurus B,
coba kita Oh, pindahin ke MATLAB, tapi pas diplot grafiknya kok malah nggak tegak lurus gitu. nggak tegak lurus. Iya. Itu ada faktor apa aja sih, Pak, yang bisa bikin terjadi hal seperti Eee, itu? biasanya sih yang umum ini ya, apa, dimensi ya, masalah dimensi. Apa, dimensi antara sumbu satu sama yang lainnya nggak sama gitu. Eee, biasanya nggak tahu ya, nggak apa sih, eee, mmm, se kayak kayak yang ini tadi nih kan. Contohnya kemarin, pas di kantor kita ngukur meja rata nih, Pak. Mhm, Dari hasil pengukuran tuh misalnya kemiringannya cuman berapa gitu ya, tapi setelah heeh. kita coba komputasiin di software yang lagi kita, eee, kembangin sama teman di kantor, tapi kok hasil perhitungan pakai Leveltronics sama pas di komputasi itu bisa beda gitu. Oh, Pas ya eee, ngitung meja rata. ya apa ya, mungkin ini kali apa, poin referensinya mungkin beda kali ya? Ya saya nggak tahu juga. Kalau nggak apa, eee, karena biasanya apa ya, eee, biasanya sih, mmm, problemnya biasanya nggak nggak sulit biasanya apa, penyebabnya apa, biasanya hal yang simpel ya seperti kayak apa, mmm, posisi ininya apa, referensinya itu dia normal atau dia lurus ke atas terus gitu loh, apa sih, ininya kan sudutnya tergantung tergantung ngukurnya dari mana ya, Mhm. ada yang apa, kalau kayak Kalau kita lihat peta itu kan ada yang caranya selalu di atas, tapi ada yang selalu ngikut ini. Jadi mungkin dicek itunya kali ya, eee, coding-nya lagi reference kali ya, Pak, ya? reference-nya sih terutama Oke dia ke oke. apa, ke reference-nya tetap apa, karena kan sudutnya harus dihitungnya dari mestinya idealnya dari normalnya ya, normal terhadap bidangnya itu kan ya. Iya, Pak. Nah, mungkin dia nggak dari normal ya, tapi dari tegak apa, eee, kalau ini loh saya punya bidang bidang miring begini gitu kan ya, biasanya harusnya kan ukur sudutnya dari ini kan, dari apa, dari, eee, dari bidang normalnya gitu kan ya, berarti dari sini gitu kan ya? Eh, iya ya? Apa, enggak ya? Dari ini ya, dari vertikal ya? Eee, dari sini ya sudutnya, itulah. Ini ya kan, jadi kan harusnya ngukurnya dari sini gitu, ini ke sini gitu kan. Mhm. Nah, mungkin yang diukur justru yang ini, bukan yang Sebelumnya gitu terhadap ya. vertikal ya, tapi yang normal Kenapa ya, yang dari miring ya? normal. Oh. Gitu sih, biasanya sih simpel-simpel gitu aja sih, karena point of reference-nya sih yang Point of kita oke. heeh, harusnya kan Bisa. dari vertikal gini, tapi kan
kadang di program mungkin dia ngukurnya dari sini, dari sudut normalnya. Itu aja yang di make Iya, share aja, coba dicek. Coba dicek ya. Oke, siap. Makasih, Pak. Cuma saya cuma bisa bayang-bayangin aja. Ya, Pak, ya, Pak. Oke. Nah, ini untuk yang apa? Berikutnya kita akan coba sedikit belajar geometri sini sebenarnya. Ray tracing ya. Ray tracing ini penelusuran jejak ya. Jejak sinar gitu ya di dalam medium yang konstan sebenarnya sebelum kita masuk ke medium yang laterally atau vertically varian, kita akan coba di konstan medium dulu, konstan, kemudian nanti beranjak ke apa vertically varian medium, kemudian nanti baru yang terakhir yang paling kompleks, berarti selain vertically varian kita juga selain vertically varian kita juga laterally varian medium gitu ya. Oke, ini kalau sederhananya, simpelnya kalau di seismologi eksplorasi gitu ya, kita kan berusaha mendapatkan informasi subsurface, informasi bawah permukaan gitu ya. Seandainya bawah permukaan saya ini dia lurus flat seperti ini ya, dan mediumnya itu adalah medium homogen, isotropis, maka dengan kecepatan tertentu V gitu ya, maka saya bisa hitung jarak kedalaman dari si titik bidang pantul di bawah permukaan ini dengan cara menghitung waktu tempuh dari gelombang yang saya kirimkan di permukaan di sini di posisi S dan nanti ditangkap di posisi R di sini ya. R receiver, ini source gitu. Jadi kalau saya kirim gelombang atau kirim informasi ke bawah permukaan, ya nanti gelombang itu sinyalnya saya tangkap di posisi ini, saya bisa hitung waktu tempuh atau berapa lama gelombang itu berjalan dari posisi S ke R, itu saya bisa mengestimasi kedalamannya ya, kedalaman bidang pantul saya di bawah permukaan atau di bawah tanah. Nah, itu caranya adalah kita hitung waktu tempuhnya ya, waktu tempuh gelombang itu dari posisi S ke titik pantul di bawah ini O, kemudian ke R. Itu kan trigonometri biasa ya. Jadi kita bisa hitung tangan dari sudutnya, sudut pantulnya itu ada di sini ya. Kita hitung tangan dari sudut pantulnya adalah X, ini adalah jarak di permukaan, jarak dari titik sumber saya ke titik penerima saya. Tangan dari sudut pantul adalah X dibagi dengan 2 kali H. H adalah kedalamannya atau thickness. Itu thickness, kalau Z kedalaman. Jadi konvensinya kalau H thickness, Z kedalaman. Jadi kalau saya punya 2 medium lapis gitu, H punya H1, H2, tapi Z-nya ada 1 dari Z selalu diukur dari permukaan ya. Kalau H diukur dari bidang batas 1 ke bidang batas berikutnya. Kalau Z diukur dari permukaan ke total depth atau depth yang paling bawah.
Kalau cosinusnya adalah berarti H dibagi dengan velocity dikalikan T adalah time, travel time, waktu tempuh dari S ke O ke R. Nah, kalau gitu, waktu tempuh gelombang dari titik S ke O, dari sumber ke titik pantul di bawah permukaan adalah H dibagi dengan P, velocity mediumnya dikalikan cosinus sudut pantulnya ya. Ini kan naik ke sini, ini ke bawah. Nah, karena gelombangnya itu dari S ke O, terus balik lagi O ke R, ini adalah simetris ya. Jarak ke S dengan O dan sama dengan O ke R. Maka waktu tempuh untuk dari S ke O ke R berarti adalah 2 kalinya ya. 2 kali H dibagi V kali cos theta. Karena kalau saya punya layernya 2 layer, instead of tadi 1 layer, dan saya punya 2 layer, berarti sini saya punya H1, punya H2, tapi dari surface sampai ke titik pantul yang paling bawah ini Z. Maka sekarang saya punya posisi yang sama, S dan R, tapi saya sekarang punya ada titik pantul di bidang 1, di layer 1, itu theta 1, titik pantul di layer bidang 2 atau di layer kedua adalah theta 2. Ya, di atas ini sama, ini balik ini sama dengan di sini. Theta 1. Karena bidang pantulnya flat atau datar ya. Kalau gini berarti waktu tempuh dari S ke O itu titik pantul di lapisan 1, ke P, titik pantul di lapisan 2, ke Q, titik pantul di lapisan 1 lagi, balik ke R adalah, waktu tempuhnya adalah 2 kali, H-nya sekarang ada H1, karena saya di lapisan 1 dulu, di layer 1, H1 dibagi dengan V velocity di layer 1, V1, dikali dengan cosinus sudut pantul di layer 1 atau theta 1. Tambah, karena saya ada 2 layer, berarti sekarang saya masuk di layer bawahnya, layer 2, berarti H2 dibagi dengan velocity di layer 2 dikalikan cosinus theta 2, titik pantul di layer 2. Nah, ini 2 kali 2 ya, karena naik bolak-balik gelombangnya ke bawah, kemudian balik ke atas. Nah, ini kalau saya punya 2 layer. Kalau saya punya 3 layer, berarti ini suku yang di dalam kurung tinggal saya tambah lagi, tambah H3 dibagi dengan V3 kalikan cosinus theta 3. Theta di sudut pantul di layer 3, gitu ya. Kalau saya punya 4 layer, berarti suku yang di dalam kurung nambah lagi, jadi tambah H4 dan seterusnya gitu ya. Oke? Bayang semua? Berarti kalau saya punya layer N layer, N ini 1 sampai N gitu ya, sampai berapa banyak, berapapun. Jadi waktu tempuhnya bisa saya hitung, dia adalah sumasi dari 2 kali HI, I adalah indexing dari 1 sampai ke N gitu ya, dibagi dengan VI dikalikan cosinus theta I gitu ya. Jadi kalau saya punya 10 layer berarti I-nya dari 1 sampai 10 gitu. Jadi 2 kali H1 bagi V1 cos theta 1 tambah H2 bagi V2 cos theta 2 dan seterusnya sampai nanti H10 dibagi V10 kali cos theta 10 itu ya. Ini kalau kita punya banyak lapisan ya, banyak lapis.
Nah, sekarang kalau saya ambil ini sampling, saya cuplik di sini gitu ya, di secuil sinar ini, berarti saya ini apa? Saya kalkulus itu ini berarti dari tadinya ini jaraknya adalah S gitu ya, dari SOPQR panjangnya S, berarti DS adalah DX, sorry, ini adalah DS, dan ini adalah DX gitu ya, yang vertikalnya adalah DH atau DZ, Z ya, total, kalau depth-nya Z, jadi DZ, berarti tangan theta adalah dx bagi dz gitu ya. Nah, kalau kita kita pernah dengar dari waktu SMA ada yang namanya Snell's Law ya, atau hukum Snellius. Snellius itu adalah menyatakan ray parameter di masing-masing lapisan ini adalah konstan gitu ya. Jadi sin, kalau kita hitung sin sudut pantul di lapisan di layer 1 dibagi velocity di layer 1 itu sama dengan sinus sudut pantul di layer 2 dibagi dengan velocity layer 2 sama dengan sinus sudut pantul di layer 3 dibagi dengan velocity di layer 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini tadi berarti kalau saya ambil yang cuplikan yang secuil tadi, berarti tangan theta sekarang adalah dx dibagi dz, berarti dx itu adalah tangan theta kali dz. Berarti saya bisa ukur dx di sini adalah sin theta, tangan kan sin bagi cos ya, jadi sinus theta bagi cos theta dz gitu. Berarti dx itu adalah sinus theta itu tadi kan sinus theta adalah P dikali V ya. P dikali V, ray parameter dikalikan velocity, dikali dz gitu ya, dibagi dengan cos theta. Berarti ini adalah cos theta kita ubah menjadi akar 1 dikurangi sinus kuadrat theta. Sinus kuadrat adalah P kali V, berarti cos theta-nya yang di bawah ini menjadi akar 1 dikurangi P kuadrat kali V kuadrat gitu ya. Oke, ini kita persamaan 1 gitu ya, kita tulis sebagai persamaan 1. Kemudian kalau kita hitung cos theta, berarti adalah dz dibagi ds, dt-nya adalah ds dibagi velocity ya. ds itu berarti adalah dz dibagi cos theta. Berarti dt adalah dz bagi v cos theta. Berarti cos theta-nya kita ubah jadi akar 1 dikurangi sinus kuadrat theta. Berarti sinus kuadrat theta tadi adalah P kali V kuadrat kali V kuadrat. Dan ini kita tulis sebagai persamaan 2 gitu ya. Nah, berarti dari model ini kita kan mau mencari waktu tempuh sebenarnya, travel time ini dt ini, waktu tempuh.
Tapi di sini kita perlu informasi P array parameter, which is P ini kita nggak tahu ya, karena ini ada di bawah permukaan gitu ya, kita harus hitung. Yang kita tahu adalah jarak offset atau X, dx lah ya, kalau dicuplikan tadi. Jarak offset, dx, thickness, depth ini seharusnya, depth ya, dz, atau thickness ya, thickness sama depth kan tinggal disumasikan. Dan kita tahu velocity, karena ini model ya. Jadi kita tahu. Nah, yang perlu kita tahu untuk menghitung dt, itu kita tidak tahu P, ini harus kita hitung. Dan kita tidak tahu sudut pantul atau theta. Walaupun sebenarnya antara P dan theta kan saling berkaitan ya, dari persamaan Snellius ini tadi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari sudut pantul ini atau P ini? Caranya yang pertama kita bisa coba iterasi ya, dengan cara tebak-tebak berhadiah gitu. Jadi kita tebak aja harga sudut pantulnya atau harga tetanya, kita tebak dari 0 misalkan ya. Walaupun kita tahu ini 0, nggak 0 karena ada jarak X-nya ya. Tapi kita coba aja kita kasih harga tetanya 0, kita bisa hitung tetanya. Kalau kita kasih theta 0, kita bisa hitung harga X. Kita bisa hitung harga X di sini di persamaan 1. Kalau tetanya ini kita tebak 0 gitu ya. Dengan kata lain P-nya kita tebak. Kita kasih 0 berarti cosinus 0 kan 1 ya. Cosinus 0, 1 berarti kan X sama dengan P kali V kali DZ ya. Itu kita bisa hitung offset satu thickness jadi kita bisa hitung harga X ya kalau kita kasih initial harga theta atau harga incidence angle-nya, kita bisa hitung harga X ya, X1 berarti yang sebelah kiri ya, berarti thickness layer 1 dikali tangan theta 1 gitu ya. X2 yang ke kanannya jadi thickness kali tangan theta 2. Berarti X adalah dijumlahin ya. Nah, sekarang kita cek harga X yang kita hitung itu samakah dengan harga X sebenarnya yang kita miliki datanya. Kalau dia beda, tentu kan dapatnya 0 tadi ya kalau ini ya. X-nya 0 ya harusnya kalau dia tetanya 0. Karena dia pasti vertikal gini. Kan nggak sama ya. Kalau nggak sama berarti kita discard, kita coba lagi, kita abaikan, kita coba lagi harga berikutnya kita kasih tetanya harga 1 degree. Kita hitung lagi harga X-nya, offsetnya. Kalau dia masih belum sama, kita buang lagi, kita coba harga theta berikutnya. Gitu. Jadi dan seterusnya sampai nanti kita dapatkan harga X yang sama dengan atau mendekati dari harga X kita sebenarnya di sini. Gitu, ya. Jadi ini coba-coba nih, trial and error. Coba-coba kita kasih tebakan awal, kita iterasi sampai nanti dapat harga X-nya yang mendekati atau sama dengan harga X yang kita miliki.
Cara lain yang bisa kita pakai di Octave atau di MATLAB itu ada built-in function F0 namanya ya. F0 ini adalah untuk mencari zero of a univariate function, jadi suatu fungsi yang single variable dia akan mencari zero-nya itu di mana atau minimumnya itu di mana. Jadi kalau kita bisa klik sini, kita ketik help F0, nanti keluar ini. F0, find a zero of univariate function. Ya. Dijawab pakainya ini, F0, nah fungsinya, kemudian X0-nya ya. X0 adalah two element vector specifying 2 points with which bracket is 0. Jadi range-nya lah ya, range di mana fungsi ini akan mencapai angka 0 atau mendekati 0 gitu. Di sini jadi dia dipanggil dengan pakai interval ya. Nah, karena F0 ini hanya dapat digunakan untuk menemukan minimum dari suatu fungsi yang single variable, univariate function, maka kalau kita akan solve untuk multivariate function atau fungsi dengan lebih dari satu variabel seperti kasus kita ini ya, dan kita ada lebih dari satu variabel ya, maka kita perlu menggunakan anonymous function ya. Ini saya penjelasan mengenai penggunaan anonymous function itu ada di link ini, saya kasih ini. Oke, jadi ini ada di latihan course 2 ya. Itu dia ada di yang course 2 ya, 2A. Ini ada 4 file kita yang A dulu ya. Function script 2A ini nanti dia manggil fungsi function file atau subroutine ya, namanya funray. Dia adanya lokasinya di main, folder main. Jadi kalau kita lihat dia manggil kita add path dulu ya. Folder namanya main. Jadi ini dia akan di add dulu ke dalam path ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari, dia itu ada di sini di main. Ini ada funray. Funray ini dia sebenarnya cuma untuk menghitung offset ya. Menghitung offset, jadi dia pakai persamaan tadi ya, persamaan
persamaan 1 kalau nggak salah tadi ya. Ini ya. Ini dia menghitung jarak X. Nanti dia akan bandingkan dengan harga X sebenarnya. Ini X yang dia hitung. Ini harga X sebenarnya yang D. Oke. Itu dia dipanggil di sini ya. Array fungsi ya. Jadi untuk kita pakai F0 untuk mencari minimum dari fungsi ini. Array ini ada di berapa? Itu adalah harga P atau harga theta sudut pantul di layer tersebut. Ya. Jadi di sini kita punya model 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 layer nih. 9 layer. Ya, dengan offset dari 50 sampai 3 kilo. Jadi kalau contoh tadi kita cuma punya satu receiver, untuk latihan ini kita punya banyak receiver gitu ya, tidak hanya satu, dan layernya ada 9 tadi ya. Oke. Nah, caranya kita looping dari looping per layer per receiver gitu ya. Jadi kita mulai dari layer pertama di receiver pertama. Kita hitung harga P atau harga theta sudut pantul dengan menggunakan F0 ini ya. Nanti kita dapat harga P-nya atau harga theta-nya, kita hitung travel time-nya ya. Travel time-nya pakai persamaan 2 tadi. Persamaan 2 ini. Jadi kita hitung dulu ini offsetnya. Kemudian kalau udah dapat harga P atau harga theta-nya, kita masukkan untuk mendapatkan kebersamaan 2 untuk mendapatkan harga travel time, harga T. Jadi kita hitung, kita dapat untuk layer 1 di receiver 1. Kemudian kita loop untuk layer berikutnya, layer 2 masih di receiver 1 ya. Dan seterusnya nanti udah dapat layer 3 di receiver 1, terus sampai nanti di layer 9 receiver 1. Begitu udah layer 9, nanti kan udah nggak ada lagi. Dia selesai di layer itu, dia pindah ke receiver kedua. Mulai lagi dari layer 1 gitu ya. Terus ya. Itu dan seterusnya. Kebayang ya jadi ya loopingan ininya ya. Cara jalannya dia. Itu ada di sini loopingnya. Jadi ini berulang-ulang hitungnya sebanyak 9 dikali jumlah receiver ini saya. Jumlahnya dari 50 meter sampai 3 kilo setiap 50 meter. Jadi ada banyak banget ya. Oke, kalau kita run change directory. Nah, ini. Kita lihat yang ini dulu. Jadi ini adalah waktu tempuh untuk 9 layer tadi ya. Kita punya 9 berarti 9 layer berarti kita punya 8 interface ya. 8 bidang batas ya. Karena ada 9 layer berarti ada 8 bidang batas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi untuk layer pertama, batas antara layer pertama layer kedua itu yang ini, waktu tempuhnya dari receiver di 50 meter, pertama kan di 50 meter ya, sampai di receiver yang di 3000 meter atau 3 kilo.
Kemudian ini untuk layer 2 dan layer 3, bidang batas layer 2 dan layer 3. Ini antara bidang batas layer 3 dan 4, dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya dia cepet kan ya, ngitungnya nggak terlalu lama ya, karena ya makanya kita pakai komputer. Kalau kita ngitung satu-satu capek juga. Oke. Nah, sebenarnya yang kedua ini agak tambahan sih. Ini nanti kita bahas. Jadi sebenarnya di sini kan kita hanya dapat informasi travel time-nya ya, atau lengkungan kurvanya aja. Tapi antara bidang batas 1 dan bidang batas 2 sebenarnya kita bisa hitung koefisien refleksi atau seberapa kuat sebenarnya dia memantul atau pantulannya itu seberapa kuat gitu. Nah, ini yang gambar ini sebenarnya. Jadi antara bidang batas 1 dan bidang batas 2 kita bisa hitung seberapa kuat dia koefisiennya, koefisien refleksinya. Dan kalau kita konvolusikan dengan suatu wavelet atau sinyal yang kita kirim, jadi dia akan membentuk seperti ini. Jadi lengkungan ini yang kita lihat di seismik ya. Kalau kita melakukan seismik, kita sebenarnya melihat bentukan gini sebenarnya ada maksudnya gitu. Jadi dari bentukan ini kita bisa mengestimasi kedalaman dan juga kecepatan tadi ya. Kecepatan itu dia menentukan bentukan dari lengkungan ini. Jadi kedalaman kan dihitung dari kecepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya ini ya. Waktu tempuh dibagi kecepatan. Kita dapat kedalaman. Oke, nah itu itu dibikin oleh yang sebenarnya sampai baris ke ini, ke yang sampai baris ke sampai baris ke 57 itu sebenarnya ini cuma tampilin plot yang pertama tadi aja. Plot yang kedua itu dibuat dari baris 59 ke bawah ya. Ini agak tricky juga, agak tambahan, mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya kali. Nah ini di sini. Jadi ini plot 1 tadi. Nah, tadi kita hanya menghitung travel time ya, atau waktu tempuh. Amplitude-nya kita hitung berdasarkan koefisien refleksi atau seberapa kuat dia mantul gitu ya gelombang. Ini kita hitung dengan ada sama namanya subbridge ya, untuk menghitung seberapa kuat refleksinya. Nah, sayangnya subbridge ini dia selain memerlukan informasi velocity, dia perlu velocity. Dia perlu velocity gelombang P, gelombang S, dan juga density. Dia perlu informasi tambahan itu. Jadi di sini kita buat aja. Kita buat density-nya ini, density modelnya ada 9 layer. Velocity-nya atau S wave-nya itu
buat aja dia setengah kali VP-nya atau P wave-nya, karena biasanya gelombang S atau gelombang secondary itu kan selalu datangnya lebih lambat ya, belakangan. Jadi kecepatannya lebih rendah. Oke. Ya itu aja sih. Kemudian nanti kita konvolusikan dengan wavelet. Waveletnya di sini saya pakai Ricker, namanya ada Ricker wavelet ya, mendapatkan sintetiknya. Nah ini prosesnya tadi yang baris itu kita hitung reflectivity-nya pakai Zubridge, kemudian kita taruh di posisi di mana dia ada harga ininya, di posisi two-way time ini, di posisi kurva ini. Kemudian kita konvolusikan dengan waveletnya. Waveletnya saya pakai Ricker. Ini hasilnya tadi. Oke, ada yang mau tanya sejauh ini? Ini kalau tidak kita sebenarnya di toolbox-nya Cruise ini udah dibuatkan sama dia fungsinya ini untuk ray tracing ya, namanya trace ray PP. PP ini berarti gelombangnya gelombang P dimulai gelombang P ditangkap sebagai gelombang P juga gitu. Kalau PS dia gelombangnya dia dari sumbernya gelombang P tapi ditangkapnya sebagai gelombang S. Jadi dia ada mode conversion ya, konversi mode dari P ke S selama sepanjang perjalanan gelombangnya itu. Ya. Trace ray ini general ray tracing module. Draw ray ini untuk menggambarkan arah atau pergerakan sinarnya ya. Nah, ini ada demonya, kalau mau dicoba ini ray trace demo, coba ketik aja di sini. Singkat saya harus ada di edit deh. Ray trace demo, karena ada yang nggak, ini udah obsolete ini. STR to map. Jadi di line 42 kolom 8. Jadi kalau kita buka edit ray trace mascot demo, kita cari line 42 kolom 8, line 42 kolom 8. Nah, ini STR Tumat ini dia udah obsolete, udah nggak ada komennya di versi baru ini. Jadi kita ganti saja ini pakai char. Save, kemudian kita run aja lagi. Trace demo. Nah ini dia baru. Oke. Bentar ya, saya ambil ini dulu nih. Ada. Oke. Nah ini contohnya kalau saya pilih nomor 1 gitu ya, PPVS OPC recording, saya pilih 1, saya enter ini, nah dia akan keluar ini. Jadi ini untuk yang PP, jadi gelombangnya sumbernya gelombang P, dia ditangkap sebagai gelombang P juga. Ini mediumnya adalah depth-nya 200 meter, water depth-nya 200 meter, jadi dia mantul di sini ya, di 3 kilo.
kembali ke permukaan. Ini velocity modelnya ada, bisa dilihat nanti di pilihan yang keberapa itu. Ini adalah kurva waktu tempuhnya. Jadi kita cuma bikin ininya aja ya. Kalau si toolbox ini dia dibuatkan sinarnya juga ini merambat dari sini sumber ke receiver-nya, ada banyak ini di sini. Nah, untuk yang satunya adalah untuk PS, jadi dia berangkat sebagai gelombang P tapi ditangkap sebagai gelombang S. Karena gelombang S ini lebih lambat, maka di sini sudut pantulnya tidak sama dengan sudut datangnya ya, karena ini S-nya lebih lambat, jadi lebih kecil sudutnya. Ya agak kompleks sedikit, tapi bisa dihitung. Karena dia lebih lambat, jadi sudut pantulnya lebih kecil daripada sudut datangnya. Tentu saja kurva waktu tempuhnya juga akan beda ya, akan lebih lambat dia dibanding yang ini. Kalau ini kan cuma di sekitar 2,5 di far offset, kalau ini sampai 3, lebih dari 3,8. Oke, ini kalau mau lihat model velocity modelnya ada di nomor 8, jadi ketik 8, dia kasih velocity modelnya seperti ini. Jadi di VP-nya di shallow atau di permukaan dia sekitar kurang dari 2000, mungkin 1500, berikutnya 1600, kemudian di sini 2000, di sini 2200, dan seterusnya gitu ya. Di velocity modelnya. Kemudian dia bisa modelkan juga untuk multiple ini yang nomor 6. Jadi gelombangnya, mantulnya tidak hanya sekali tapi lebih dari sekali, berkali-kali kayak ini. Contohnya jadi P ini berarti dari sumbernya gelombang P dipantulkan sekali P, pantul 2 kali P, ke bawah lagi P, tapi dia selalu gelombang P. Ya, ini ada multiple, berarti dia mantulnya lebih dari sekali, berkali-kali ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali mantul ya. Ini untuk gelombang P, S, P, S gitu. Jadi yang warna biru, warna hitam itu P, gelombang P, warna merah dia jadi gelombang S gitu. Ditangkap sebagai gelombang S. Oke. Ini contohnya demonya yang dari toolbox-nya dia ya. Pak, izin tanya Pak. Iya. Itu Gimana? yang grafik atas sama grafik bawah hubungannya apa Pak ya? Atas yang yang ini tadi. Ya ini. Iya Pak. Jadi yang bawah ini yang kurvanya, kurva travel time-nya dari kurva waktu tempuh dari gelombang itu dari posisi merah ini ke posisi biru ini. Posisi bintang merah ke posisi segitiga biru. Itu dia waktu tempuhnya sini. Bentuknya seperti ini nih. Jadi makin ke jauh, makin di detektor yang jauh kan makin lambat dia. Oh. Makin lama, travel time-nya makin lama. Karena ini mantulnya berkali-kali ya. Karena kalau yang sekali mantul tadi kan cuma sekitar 2,5 ya. Ini sampai lebih dari 3,2 detik nyampenya di far offset ya. Karena dia mantulnya berkali-kali lebih. Jadi jarak tempuhnya lebih panjang gitu. Karena mantul-mantul. Kalau dia sekali mantul kayak yang contoh 1 tadi. Cuma lebih dari 2,5 detik aja.
Gitu. Jadi ini adalah waktu tempuhnya dia tiba di receiver yang warna segitiga biru ini, diplot waktunya ini seperti ini. Jadi ini receiver yang paling dekat yaitu di sini, tibanya di 3,05. Di receiver yang paling jauh di sini dia tibanya lebih dari 3,2 second detik nyampenya di gelombang itu. Nah, di mana penjalarannya dia si gelombang itu di si bawah permukaan itu yang plot atasnya ini. Ini sih Mas. Tapi di penjelasan tadi Pak, ketika take an element of the ray itu, kalau saya lihat itu kok sudutnya cuma satu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat penjabaran dari grafik ini kan berarti sudutnya ada dua ya. Sebagai contoh di 1500 ya Pak ya, itu kan ada satu sudut yang ke atas gitu ya, satu Iya, sudut yang ke bawah. Apa itu dianggap sama ya? Ke atas sini sama ke bawah sini sama dia sudutnya. Tapi ini kan karena dia mantulnya lebih dari sekali. Iya. Tapi kalau dia yang mantulnya cuma sekali yang demo 1 tadi, ini kan cuma satu aja di sini aja sudut. Iya. Sorry, di sini aja. Sama seperti kita tadi sebenarnya. Sebentar Pak, tadi ada yang sigma itu ya, berarti Ini kan sudut datangnya sama dengan sudut mantul ya, karena gelombangnya masih gelombang P, balik sebagai P. Kecuali yang ini ya, yang ini gelombang datangnya P, tapi ditangkapnya sebagai S yang merah. Ini lebih kecil nih sudut pantulnya, karena dia lebih lambat gelombang S. kalau untuk ini Pak, untuk pengaplikasian yang general from 4 and layers itu apakah memang jadinya satu bentuk seperti yang figure 4 ini, atau yang tadi Pak, yang ketika dia 1000 mantul lagi? Dia seperti ini, karena itu walaupun banyak layer, ini kan banyak layer juga, tapi sekali mantul aja yang paling bawah. Oke. Cuma yang demo 6 tadi, dia tidak hanya sekali mantul, tapi di sini dia mantul ke atas, terus mantul lagi ke bawah, ke atas lagi, ke bawah. Jadi ini mantulnya berkali-kali nih kalau ini. Gitu. Kalau yang kita tadi, yang di slide lah contohnya itu seperti yang ini ya. Dia hanya sekali mantul di Iya, lebih bawah. mudah dihitung. Iya. Sebenarnya ini juga bisa dihitung, cuma agak nambah lagi dikit. Jadi Iya, di posisi 1500 dia mantul, terus di 1400 mungkin mantul lagi. Gitu. Tapi secara prinsip pakai bahasanya ini ya Pak, yang model kayak di penjelasan slide 2 layer model sini kan berarti ya? Iya, sama aja. Oke. Caranya mirip, cuma ini lebih general lah dibanding generalisasi dari yang demo 1 sebenarnya. Demo 6 ini generalisasi dari yang ini. Ya Pak, makasih Pak. Oke, kalau mau berhenti kita tinggal klik enter aja, nggak usah diisi pilihannya, atau kita pilih 0 atau 0 di enter, nanti dia kembali sendiri. Oke, contohnya tadi. Nah, ini latihan 2B, kita pakai toolnya toolbox si Cruise ini ya. Ini sama kayak yang latihan 1 tadi, tapi
latihan 2A tadi, tapi kita pakai toolbox ya, terus itu yang 2B. Ini ada 3 layer, 2 layer lah, karena yang pertama di posisinya di depth 0 tadi di surface. Jadi 2 layer. Kita pakai toolbox-nya ini, yang trace ray. ini ya. Nah, kan ini kita punya 1 layer. Ini adalah kurva ini ya, kurva travel time ya. Nah ini kita bikin tadi ya sintetik ya, seperti yang contoh tadi 2A. Cuma ini kita balik aja plotnya. Ini adalah kurva ini, tapi kita konvolusikan dengan dengan wavelet gitu, untuk mendapatkan ya. Oke. Ini lebihnya seperti ini ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ada yang mau tanya lagi sejauh ini? Kalau tidak, kita ikutnya yang untuk vertical velocity function, tapi ini mungkin kita coba pertemuan berikutnya aja ya, yang untuk vertical velocity function dan vertical dan lateral velocity function. Oke. Ya. Untuk pertemuan berikutnya minggu depan itu saya kayaknya ada perjalanan dinas ya. Jadi kalau pertemuan berikutnya kita set di hari Jumat. Jadwal saya itu kan sebenarnya Jumat jam 4 ya, kalau nggak salah ya. Halo? Jam 1, Pak. Jam 1. Jam 1 kan Jumatan ya, kita mulai jam 2 gitu gimana? Kayaknya jam 1 terlalu mepet mungkin Jumatan. Tapi saya cek dulu soalnya Jumat itu saya kayaknya baru balik pagi ya. Jadi mudah-mudahan siang udah sampai sih. Jadi kita set di Jumat jam 2 atau jam 2 gitu gimana untuk pertemuan minggu depan? Iya Pak, jam 2 nggak apa-apa Pak, kalau dari saya.
Oke. Ya. Kami ini ada ini Pak, jam 3:30 itu ada metode matematika Pak Rosid ya. Tapi Samsul, kalau Pak Samsul, tapi kalau misalnya nanti coba kita konfirmasi dulu ke beliau apabila bisa dimulai jam 4 Pak ya. Jadi kan bisa kita jam 2 ke jam 4 ya Pak ya. Lanjut ke. Oke. Tapi nanti kita kabari lebih lanjut Pak. Oke, sip. Nanti kita update di grup lah ya, di WA ya. Baik Pak. Ini untuk yang minggu depan Pak ya berarti ya? Untuk Bukan minggu ke depan, iya. Bukan Oke, minggu ini. Jadi Jumat yang minggu depan ya, kita geser ke Jumat minggu depan. Pertemuan yang Senin minggu depan kita geser ke hari Jumat minggu depan. Oke. Ya. Baik Pak, Befriko. Ya. Oke. Sampai sini dulu mungkin ya. Kita akhiri dulu. Terima kasih. Bapak, Ya. maaf. Pak, recording ini di mana taruhnya? Oh iya, recordingnya saya belum upload ya. Nanti saya upload ya. Karena saya harus dari rumah ya. Kalau ini upload, nanti saya kasih link ya di grup ya. Ya Pak. Ya, benar. Hari pertama sepertinya belum ya Pak. Iya, belum saya upload. Oke Pak. Nanti di remind aja di grup ya. Oke Pak, terima kasih. Baru bisa di rumah harus karena kalau di kantor kan di blok ya. Oke. Itu oke deh. Sampai ketemu di hari Jumat ya, insya Allah ya, minggu depan ya. Ya, terima kasih Pak Befriko. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Ya, Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.